بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musila. Inna tariqa, sesungguhnya jalan akhirat atau perjalanan yang harus ditempuh seseorang yang menginginkan akhirat, atau perjalanan hidup manusia dalam beragama. Syariatun wa tariqatun wa haqiqatun, dia harus menempuh syariat, tariqah dan haqiqah. Syariat saja tanpa tariqah, tanpa haqiqat tidak sempurna, ya. Tariqah saja tanpa syariat, tanpa haqiqat tidak sempurna. Hakikat saja tanpa syariat, tanpa tarekat tidak sempurna, ya. Harus syariah, tarekat, hakikat. Nah, syariat itu apa, tarekat itu apa, hakikat itu apa, nanti dijelaskan. Fasma' laha ma musila, maka dengarkanlah apa yang akan dicontohkan untuk tiga hal tersebut. Lama bayyana ma yatarattabu ala taqwa ala tibail hawa atba'ahu ma bidzikri turqis suluk biha yassaru ri'ayat taqwa wajtina bil hawa. Ketika Musannaf sudah menjelaskan tentang takwa dan tentang larangan mengikuti hawa nafsu, dan juga menerangkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan takwa dan berhubungan dengan hawa nafsu, definisi takwa, manfaat takwa, dan larangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian Musannaf meneruskan dengan membahas tentang cara suluk atau cara mengarungi jalan akhirat, ya. Karena dengan mengetahui cara mengarungi jalan akhirat, yaitu dia melaksanakan syariah, tarekat dan hakikat, maka menjaga ketakwaan dan menghindari mengikuti hawa nafsu akan menjadi mudah. Kemudian Musannaf berkata inna tariqah, yakni anna tariqah al-musilil akhirah syari'atan wa tariqatan wa haqiqatan. Kemudian Musannaf berkata inna tariqah syari'atan wa tariqatan, artinya sesungguhnya jalan untuk menyampaikan seorang kepada akhirat, jalan mengarungi akhirat, itu harus mengumpulkan syariat, tarekat, hakikat. Fasma' tamsilal qaum laha wa masabhu ba'dahu, maka dengarkanlah contoh-contoh ulama, contoh-contoh wali dalam menerangkan syariat, tarekat, hakikat, yaitu keterangan yang akan diterangkan setelah ini. Wa'lam rahimakallah annahu la budda lisaliki tariqil akhirah mal jam'i baina salasah wa adamit ta'lil li syai'in minha. Ketahuilah bahasanya seseorang yang mengarungi jalan akhirat, maka harus mengumpulkan tiga hal ini dan tidak mengosongkan salah satu darinya. Wa dzalik la'al haqiqah bila syari'atin batilatun,
karena sungguhnya hakikat tanpa syariat maka batal, artinya ya salah itu. Wa syariah bila hakikatin adilatun, dan syariah tanpa hakikat maka kosong. Misal awal anta kulesaksen sholli fa kulakala hajatila sholat. Contoh yang pertama yaitu hakikat tanpa syariat, yaitu kamu menyuruh seorang sholli, sholat, fayakulaka, kemudian sholat berkata la hajatila sholat karena sa'idul azal fa in kuntu sa'idan takhudul jannah wa illam usolli. Kemudian dia berkata bahasanya lapa sholat, untuk apa sholat? Sholat itu gak penting karena yang dinamakan orang yang beruntung, orang yang selamat adalah orang yang selamat pada waktu zaman azali, artinya sudah ditentukan Allah selamat ya selamat, walaupun tidak sholat ya tetap selamat kalau ditakdirkan Allah selamat. Fa in kuntu sa'idan dakhalul jannah wa lam usolli, maka walaupun aku tidak sholat tapi sudah ditakdirkan selamat maka aku tetap masuk surga. Wa illa dakhaltun nar in shallaitu, dan aku kalau ditakdirkan tidak selamat ya aku masuk neraka walaupun aku sholat. Itu adalah contoh hakikat tanpa syariat, dan itu salah ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan sholat ya. Perkataan dia yang mengatakan bahasanya kalau memang ditakdirkan selamat atau masuk surga, masuk surga, itu perkataan yang benar, tapi konteksnya salah, karena kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka ya. Yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, maka kita sholat. Urusan masuk surga dan neraka itu urusan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan orang yang sholat, orang yang beriman dan beramal soleh juga masuk surga kan. Jadi perkataan seperti itu salah, berarti dia hakikat tanpa syariat. Dan setiap sesuatu itu pasti ada cara pandang hakikat dan cara pandang syariat, dan itu harus bersamaan. Contohnya dalam permasalahan hakikat, contohnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak butuh makhluk. Berarti kalau tidak butuh makhluk, kita tidak usah sholat, tidak usah ibadah, tidak usah berjuang di agama Allah ya. Ya, cara pandang seperti itu salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk sholat, untuk ibadah, untuk berjuang di agama Allah ya. Intang surullah yang surkum wasabit aqdamakum ya. Orang itu memang harus tahu hakikat. Salah satunya ya bahwasanya Allah itu tidak butuh kepada amalan kita, karena Allah itu maha kaya ya, tidak butuh kita dan tidak butuh amalan kita, tidak butuh dunia, bumi, langit, dunia seisinya ya, dan kesemaan itu butuh kepada Allah, yaitu Sang Pencipta. Termasuk juga hakikat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atau manusia itu masuk surga itu karena fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bukan karena amal, tapi karena fadl. Dawe Jawharut Tauhid, dukhulun nasi fil jannati fadlan minar rahman ya ahlal amal ya. Manusia masuk surga itu karena fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengasih.
Karena sejatinya amal kita itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan surga. Bahkan ada cerita bahwasanya ada seorang yang beribadah selama 350 tahun dan tidak pernah maksiat. Paginya puasa, malamnya salat tahajud. Itu kemudian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut didhawuhi Allah taala, udkhulun nasa birahmati. Masuklah surga karena rahmatku. Kemudian orang tersebut berkata, bal bi amali. Boten Gusti Allah, aku masuk surga bukan karena rahmat, tapi karena amalku. Aku ibadah 500 tahun, 500 tahun tanpa maksiat. Allah Subhanahu wa taala bersabda, bal bi rahmati. Aku masuk surga bukan karena amalmu, tapi karena rahmatku. Kemudian orang tersebut mengulangi, bal bi amali. Boten Gusti Allah karena amalku. Dibelani malih, bal bi rahmati. Kemudian orang tersebut bal bi amali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintah Jibril atau malaikat yang lain untuk menimbang amal dia 500 tahun dengan nikmat dia, yaitu nikmat melihat. Nikmat mata saja, belum nikmat mulut, belum nikmat telinga, belum nikmat tangan, kaki, organ bagian dalam atau dan juga akal. Baru nikmat mata saja. Ketika ditimbang amalnya 500 tahun dengan nikmat mata saja, itu amalnya anjlok, kalah dengan nikmat mata ya. Kemudian orang tersebut mau dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, sekarang dia masukkan neraka karena amalnya tidak menyanggupi, tidak bisa mengalahkan nikmat mata. Kemudian dia mengakui bahwasanya bil birahmati. Itu saja orang yang beribadah 500 tahun tanpa maksiat ya. Paginya puasa, malamnya tahajud, itu tidak bisa membandingi nikmat mata saja. Berarti dia masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hakikat. Tapi bukan berarti terus kita kalau memang karena rahmatnya berarti tidak sholat ya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat ya. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati fi jannatin na'im. Orang yang beriman dan bersalat itu dalam dimasukkan surga ya. Walaupun bukan karena amalnya, karena rahmatnya, tapi kan itu perintah Allah ya. Karena Allah memerintahkan, kemudian kita lakukan dan Allah meridhoi ya. Kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah ya. Jadi hakikat itu penting, syariat itu penting dan harus berjalan bersamaan. Thariqah itu mengamalkan syariat ya, dan juga mengamalkan hakikat. Jadi syariat, thariqah, hakikat ya, harus lakukan. Hakikat itu sejati, ilmu sejati. Hakikat itu sangka kata hakon, yaitu kebenaran. Kebenaran yang ada, siapa memang tidak butuh kepada kita. Kebenaran yang ada bahasanya masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tapi ada prosedural ya, itu yang namanya syariat ya. Prosedural, seorang harus melakukan sholat, orang melakukan apa jenis amal baik,
melakukan kebaikan ya, melakukan amal soleh, iman dan lain sebagainya, itu namanya prosedural yang harus dilakukan ya. Di dunia ini saja banyak prosedural administrasi ya. Seseorang mau berobat di puskesmas atau rumah sakit ya harus daftar dulu ya, harus antri dulu, kemudian diperiksa, kemudian menerima obat ya. Orang mau di bank juga ambil antrian dulu ya, menunggu, kemudian maju dan seperti itu juga. Misalusaniyah, contoh yang kedua yaitu syariat tanpa hakikat. Man ya'mal ajil jannah, seorang yang beribadah karena tujuan surga. Wa yaqulu laula amali lama dakhaltuha, andaikan aku tidak beramal ini beribadah yang banyak yang ini, maka aku akan masuk surga. Berarti syariatun adilatun, maka ini adalah melakukan syariat tapi kosong. Wa makna kuna adilatun anna wujuda ka'adamiha, maksudnya kosong yaitu adanya ibadat tersebut itu sama dengan tidak ada. Anna dukhulal jannah fadlillah, al-hadis syarif, sesungguhnya masuk surga itu karena fadlnya Allah, seperti hadis yang mulia dalam kitab Hikam ya, karangannya Syekh Ibnu Ajibah, Sarah Hikam. Ada hikmah yang pertama itu min alamatil i'timad nuqsanur roja inda wujudi zalal. Itu di paragraf terakhir itu terangkan bahasanya kadang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dawuh yang memberikan paham hakikat, kadang diimbangi dengan firman Allah dalam Al-Quran yang memberikan paham syariat. Nah, antara hakikat dan syariat ini nanti dipadukan ya, dan tidak saling bertentangan. Jadi yang tadi itu dalam permasalahan masuk surga itu karena fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kan ada keterangan seperti itu, bahasanya manusia masuk surga karena fadl. Kemudian sahabat bertanya, bahkan panjenengan Kanjeng Nabi, ya bahkan saya juga itu masuk surga karena fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak salah dawe illa ayyataghammadallahu birahmatihi ya. Kemudian di Al-Quran memberikan paham syariat yaitu innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika yadkhulunal jannata au kama qala ya. Orang yang beriman dan beramal soleh maka akan masuk surga. Man amila sholihan min dzakarin an au unsa wa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum bi ajri ma kanu ya'malun au kama qala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an itu menerangkan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Termasuk masuk surga. Orang masuk surga harus iman dan amal soleh, itu arti syariatnya. Walaupun hakikatnya kafir fadlullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya memahami syariat thariqah hakikat itu mudah, sebenarnya mudah. Pokoknya syariat kita pelajari semuanya ya, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari, yang berhubungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Karena ilmu itu kan yang dibutuhkan setiap masing-masing orang itu berbeda-beda, yang dihadapi oleh masing-masing orang kan berbeda-beda. Itu namanya ilmul hal ya, ilmul hal, dan juga amalul hal, dan yang kitab ta'lim hifdzul hal ya.
Nah, kita pelajari, kita amalkan, kemudian kita pahami hakikatnya. Ngoten toh. Karena memang hakikat atau ilmu sejati atau kebenaran daripada hal itu bisa dipelajari, bisa dipahami ya. Dan juga banyak yang memberi yang bisa menjelaskan. Ya contohnya tadi lah, biasanya Allah itu ora butuh ngamalmu, tapi kowe sing butuh karo Gusti Allah. Terus contohnya maleh, contohnya lagi ya tadi, misalnya masuk surga itu karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah. Tapi kita tidak boleh meninggalkan amal, karena Allah menjanjikan orang yang beramal itu masuk surga. Kemudian hakikatnya manusia, ya hakikatnya manusia itu adalah bodoh dan lemah. Innal insana zaluman jahula ya. Akeh salah, akeh salah dan juga bodoh, karena memang ilmunya manusia itu ilmu apa ya, alamuna zahiran minal hayatid dunya ya. Hanya seringnya adalah zahir ya. Ya. Atau ilmunya sedikit sekali ya, lalu darani bodoh. Tak pinter-pinter yang menungso aku tetap bodoh, tak profesor menungso aku bodoh, tak hebat-hebat menungso aku ngerti karena wis sithik ya, ora iso nyipta, ora iso membuat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Pangkat membuat itu berarti Maha mengetahui ya. Jadi manusia mengetahui ada vitamin, mineral, protein, dia mengetahui dan ngarani ya. Tapi menciptakan nggak bisa ya. Yang menciptakan buah, yang menciptakan kacang ya, yang menciptakan sayur, yang menciptakan ya. Terus ada kandungan vitamin, mineral, itu Allah Subhanahu wa taala kabeh. Manusia ngarani ngerti ngono sing ngerti, sing ora ngerti sangger iku berarti manusia itu jauh lah, bodoh. Kemudian manusia itu lemah, itu hakikat semua itu, hakikat semua. Walaupun kadang Kanjeng Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Muhammad itu ngarani manusia yo ngalem yo. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngalim dan tidak ngalim? Tapi itu syariat, hakikatnya kabeh bodoh. Ngersane Allah itu bodoh. Contohnya nasyidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi Allah bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Gusti Allah, dan yang bersaksi lagi yaitu malaikat, dan yang bersaksi lagi yaitu orang yang diberi ilmu. Tapi hakikatnya menungso iku ya bodoh. Hakikatnya menungso iku lemah ya. Dan lain sebagainya, itu hakikat, contoh hakikat. Kemudian hakikatnya dunia juga ada, dan lain sebagainya. Ya, kita itu harus tahu hakikat memang. Walaupun sedikit banyak, harus tahu hakikat ya. Khususnya apa yang kita hadapi. Wa syariati al-ma'murat allati amarallahu biha. Dengan syariat itu perintah-perintah Allah yang mana Allah perintahkan perintah tersebut kepada kita. Wal manhiyat allati anahallahu anha, dan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Wa tariqa al-jawi ala dzalik wal amal fi. Tariqa adalah mengamalkan syariat. Wal haqiqah nazaruhu li bawatil umur wa syudul fi'li Allah. Dan tindakan hakikat yaitu melihat dalamnya suatu perkara, melihat kebenaran suatu perkara, melihat kebenaran suatu amalan ya, kebenaran suatu ilmu sejati ini, hakikatnya kebenarannya seperti apa. Wasyudul filim nawa, dan bersaksi bahwasanya
kita bisa beramal itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kita tidak bisa beramal, tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa kecuali dengan daya upaya Allah. Wa qalu ta'ala ta'liman bil ya kana mu'araan fi zahirus syariah. Adapun dawuh Allah Ta'ala yaitu mengajari hamba-hambanya itu iya kana butuh, yaitu Allah mengajari untuk selalu menjaga syariat ya, zahirnya syariat. Karena ada iya karena butuh berarti ada bentuk ibadah dari kita yaitu hambanya kepada Allah. Dan manzurun filal kasfi Allah Allah fil haqi, karena sesungguhnya karena dalam ayat tersebut itu menganggap masih dianggap atau dinilai ya, yaitu pekerjaan hamba yang berupa iya karena butuh itu ibadah. Wa qalu iya karena stain mura'an fil haqiqah. Adapun dahnya iya karena stain itu menjaga hakikat li'anna fi tabardil abdi min halaqati. Karena apa jenis arti iya karena stain meminta tolong. Artinya meminta tolong itu berarti kita bisa beramal ibadah itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Manusia tidak bisa mampu beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyaksian bahasanya pekerjaan itu tidak bisa sempurna kecuali dengan pertolongan Allah dan kekuatan Allah. Walaupun manusia itu diberikan dalam dirinya perangkat untuk ikhtiar ya, ikhtiar tersebut kemudian dilaksanakan oleh hamba dengan pertolongan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iki tafsirannya wong ahli tasawuf ya, wong wali-wali. Walaupun tafsiran-tafsiran lain juga ada ya. Mulanya ini pentingnya tadabbur ya. Tadabbur itu lebih tinggi daripada tafsir. Sehingga kadang suatu ayat itu cara pandang setiap orang, tapi orang di sini artinya ulama ya, dan juga masukkan wali itu berbeda-beda ya. Sejauh mana dia paham, sejauh mana dia mendalami, nanti artinya juga berbeda-beda. So ini yaitu ketika mentafsiri iya karena iya karena ini menunjukkan bahasanya sangat luasnya arti Al-Quran juga. Ini pokoknya hakikat itu ya penting, syariat itu penting, loro-lorone penting ya. Ketoreka ya ngamalno syariat itu. Kemudian nggak usah dibayangke mangil-angil ya, gede-gede ya, ora sangat. Setiap hari kita melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, ninggalno maksiat ya, terus ngelakoni taat ya, taat yang wajib ya, apa meneh tambah sunnah dengan didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian dibarengi dengan ngaji ya, kemudian diwarai ngaji, kok syariat jalan, tarekat jalan, hakikatnya kok ya jalan dulu, ora angel-angel. Walhasil yajibal abdi ayamal jima amrawa bihi. Kesimpulannya bahasanya seorang hamba maka wajib untuk mengamalkan semua yang diperintahkan Allah, Allah, dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Lakinnau la yulahidu an amal walladhi. Kan tapi seorang hamba janganlah melihat bahwasanya amalnya, murni amalnya adalah yang menyelamatkannya, wa huwa alladzi yudkhilul jannah, dan amalnya adalah perkara yang memasukkan surga. Walau lama hasalau dzalik, andaikan tidak mencari amal, andaikan tidak melakukan amal, maka dia tidak bisa selamat dari neraka atau
dia tidak bisa masuk surga. Bal yahidu bil amal imtisalan amrillah lahu supaya fa'budilah mukhlishan lahu. Akan tapi ketika orang hamba itu beramal, itu dia melihat bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu Allah berfirman fa'budilah mukhlishan lauddin. Hei hambaku, ibadahlah kepada Allah yaitu ya, dengan ikhlas, murni dengan ikhlas. Wan asabu ala fawa madu fadlim subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada hamba atas amalnya, maka itu adalah murni fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan aqaba faul adlim subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah itu menyiksa hamba karena kesalahannya, karena maksiatnya, maka itu murni keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lais alu amma yaf'alu, dan Allah itu tidak dimintai pertanggungjawab atas apa yang Allah lakukan, Allah putuskan. Dan keputusan Allah itu pasti benar, dan apa jane sing dilakoni Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilaksanakan itu pasti benar. Allah Ta'ala la yadillu rabbi wa la yansa. Allah itu tidak akan salah dan tidak akan lupa. Dia memang tidak akan salah. Oh, Gusti Allah itu sing ndadekno akale menungso. Sak pinter-pinter akale menungso itu ciptaane Allah. Nggih akal lah mestine sak maha mengetahui, maha benar. Qala Hasan Bisri ilmu haqiqatar kumla tabel amal latar amal. Hasan Bisri berkata, ilmu haqqah yaitu melihat meninggalkan, melirik pahalanya amal, tidak kok meninggalkan amal. Nah ini cocok sekali ya. Berarti wong amal ku ora usah ndelok ganjarane. Wis murni nek wong amal ku krana Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sayang kepada Allah, karena aku cinta kepada Allah, karena aku hormat kepada Allah, karena aku segan kepada Allah, itu amal. Mbok diganjar mbok ora, pokoknya itu amal. Itu malah menjadikan amalku nikmat. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ya aku sebab senang mbek Gusti Allah, aku berterima kasih kepada Allah. Karena setiap detik diberi nikmat ya. Karena sudah mewujudkan aku hingga aku menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iku jenenge ilmu hakikat Allah. Saged ngamal wae karena Allah. Karena senang be Allah, karena berterima kasih Allah, karena iku wis. Wa qala sayyidina Ali karamallahu jamal zanna annahu bidun judi sallallahu alaihi mutamannen wa annahu bal sallallahu mutamannen. Sayyidina Ali walaupun dalam permasalahan syariat dan hakikat bukan melulu antara surga dan amal ya, masih banyak sekali hakikat-hakikat. Sayyidina Ali kalau berkata bahwasanya seorang yang menyangka bisa masuk surga tanpa usaha, maka itu adalah orang yang berangan-angan kosong. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya dia masuk surga karena murni usahanya, maka karena ibadahnya bukan fadilnya Allah, maka dia adalah orang yang ngangel-ngangel, mempersulit diri sendiri. Karena emang nggak mungkin, kalau nggak mungkin kok dalam hakikat ya, dalam hakikat itu ya tidak seberapa amal kita ya, yang menjadikan amal kita itu masuk surga, yang menjadikan kita masuk surga karena memang Allah memasukkan kita surga karena senang kepada kita dengan amal kita ya, bukan karena amal kita. Itu semua karena fadlnya Allah, kemurahan Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu ditebus dengan lafaz la ilaha illallah. Mukinan loh, yakin
bahwasanya dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah itu masuk surga ya. Sangat murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat pemurahnya, sifat pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kurang dari 2 menit ya kita bisa mendapatkan surga, berarti fadl. Wa kana rajulan bani Israil abadallah sab'ina sanata. Diceritakan bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel, berarti cerita Israiliyat ya, berarti zaman saat dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, umat Nabi Musa dan Nabi Isa itu beribadah selama 70 tahun. Fa'allahu yaj'alahu ma'al malaikah. Kemudian Fa'arsalai malakan yukhbiru anahu ma'atirkan la talabu. Kemudian lelaki dari Bani Israel meminta Allah supaya dimasukkan surga bersama malaikat. Fa'arsalai ilaihi malakan yukhbiru anahu ma'atirkan la talabu jannah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengabarkan bahasanya orang tersebut itu tidak layak masuk surga kalau karena murni ibadahnya saja. Ulama balau kalau abid nanu khuliqna lil ibadah. Ketika seorang hamba tersebut, lelaki tersebut itu apa yang disampaikan oleh malaikat tadi, sahabat tersebut berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Ya Allah Gusti, saya itu diciptakan untuk ibadah. Fa'ambagi lana anak buddha. Kemudian dan memang keharusan kami untuk menyembah kepada. Artinya mungkin dia sudah mengakui bahwasanya dia masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena fadlnya Allah. Dan ibadah itu memang itu adalah perintah ya, dan kewajiban dia kepada Allah itu ibadah, bukan surganya itu karena ibadah. Kalau marajal malak qala ilahi anta alam maqala. Ketika malaikat tersebut kembali, kemudian malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhanku, panjenengan lebih tahu apa yang lelaki tersebut atau hambamu katakan. Qala ta'ala idzan huwa lam yu'rid an ibadati mal kiram. La nuridu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, oh kalau gitu hambaku sekarang sudah tidak menoleh ibadahnya, artinya tidak menganggap ibadahnya, tidak iktimat, istilah iktimat atau bersandar kepada ibadahnya, tapi dia bersandar kepadaku. Wanahnu ma'alka kirami wal isan lanurid anhu isatin anikus. Dan karena kemuliaanku dan karena kebaikanku aku tidak menyinggung lah, atau artinya ya wis tak maafna lah. Isya itu yang menanikat fartulahu ya. Saksikanlah ya malaikatku, aku telah mengampuni hamba tersebut, yaitu karena hamba tersebut sudah tidak iktimat ya, bersandar pada amal. Dia tetap mengamal, tapi ngamalnya karena Allah dan bersandar kepada Allah. Ya, tadi mau yang jelas itu dawai Hasan Basri atau Bisri Basri, yaitu tidak melihat pahalanya amal,
tapi juga tidak meninggalkan amal. Artinya dia ibadah sangger karena Allah ya. Dorongannya adalah karena perintah Allah, karena cinta Allah, karena senang di Allah, karena berterima kasih, karena takut kepada Allah, segan hormat pada Allah ya itu. Karena memang amal kita itu dibandingkan dengan surga, dibandingkan dengan nikmat kita saja itu tidak mencukupi, apalagi dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim.